Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelum memulai materi pada hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Apa rekan-rekan semua pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Nah, jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memang apa sih teks eksplanasi itu? Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa sebuah teks itu bisa disebut teks eksplanasi? Berikut adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi memiliki beberapa ciri, di antara lain berikut ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri, di antara lain yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal-hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan fenomena lainnya. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. 1. Pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui cara fenomena alam yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks eksplanasi tersebut. Dalam teks eksplanasi harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang berlaku. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Berikut ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Silahkan dibaca.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.